Halo semuanya, kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang statistika uji beda, yaitu perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis musik. Anggota kelompoknya terdiri dari Galuh, Ratala, dan saya sendiri, Rosida. Soalnya, seorang HR ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan yang bekerja sambil mendengarkan musik instrumental atau musik pop. Nah, penelitian membagi karyawan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 mendengarkan musik instrumental dan kelompok 2 mendengarkan musik pop. Produktivitas kerja diukur menggunakan skor 0 sampai 100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Berikut adalah data yang kelompok kami gunakan, 1-15 untuk kelompok instrumental dan yang 16-30 untuk kelompok dengan musik pop. Hipotesisnya ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mendengarkan musik instrumental dan kelompok musik pop. Dan ada H1, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mendengarkan musik instrumental dan kelompok musik pop. Berikutnya, langkah-langkah melakukan uji normalitas pada SPSS. Yang pertama, masuk ke variabel view, lalu masukkan kelompok dan produktivitas kerja pada nama. Yang ketiga, ubah value. Pada variabel kelompok, kita masukkan yaitu 1 menjadi untuk instrumental dan yang kedua untuk musik pop. Lalu untuk konsentrasi yaitu tidak ada. Lalu untuk measure-nya, untuk kelompok kita pakai nominal dan produktivitas kita memakai scale. Pada value kita pencet kolom pada nomor 1 yaitu kelompok, lalu muncul value dan label. Lalu yang ketiga kita ubah value dan label, yaitu value sama dengan 1 dan label sama dengan instrumental. Lalu value sama dengan 2 dan label sama dengan pop atau musik pop. Lalu selanjutnya pada data view kita masukkan data dari nomor 1-15 pada kelompok, masukkan angka 1 dan pada produktivitas kerja masukkan skor mendengarkan musik instrumental. Lalu nomor 16-30 pada kelompok masukkan angka 2 dan pada produktivitas kerja masukkan skor mendengarkan musik pop. Lalu selanjutnya pada langkah-langkah uji asumsi normalitas pada SPSS, yang pertama itu kita klik analyze, lalu deskripsi statistik, lalu kita centang normality plot with test, lalu kita pindahkan produktivitas kerja ke dependent list dan faktor list ke kelompok, lalu kita klik OK dan keluar hasilnya. Untuk aturan melihat hasilnya, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov jika N lebih besar dari 50 dan Shapiro-Wilk N lebih kecil daripada 50. Dalam soal ini, kita melihat dari sisi Shapiro-Wilk. Nah, jika sig lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika sig lebih kecil dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Hasilnya didapatkan 0,971 lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal, dan 0,952 lebih besar daripada 0,05, maka data pun juga berdistribusi normal. Kesimpulannya, karena kedua nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada kelompok musik instrumental dan kelompok musik pop berdistribusi normal. Dengan demikian, syarat untuk melakukan uji independent sample t-test telah terpenuhi. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Yang pertama, kita masukkan data pada data view, lalu pilih analyze, compare means, dan one way ANOVA. Setelah itu, pada dependent list kita masukkan produktivitas kerja, pada faktor kita masukkan kelompok. Lalu pilih option, lalu homogeneity of variance test, lalu continue, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya output testnya kita dapatkan, yaitu uji level statistik dengan nilai signifikansi 0,024 dan nilai sig-nya 0,877, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Aturan keputusannya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka distribusi data bersifat homogen. Tapi jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka
distribusi data bersifat tidak homogen. Karena tadi didapatkan nilai sig 0,877 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok musik instrumental dan kelompok musik pop memiliki varians data yang sama atau homogen. Setelah itu, kita melakukan uji yang terakhir yaitu uji independent sample t-test. Pada analyze, setelah memasukkan data, kita pilih analyze, lalu compare means, dan independent sample t-test. Lalu pada test variable, kita masukkan produktivitas kerja, dan pada grouping variable, kita masukkan kelompok. Lalu klik define groups, yaitu group 1 sama dengan 1, dan group 2 sama dengan 2. Lalu kita klik continue, dan OK. Lalu selanjutnya untuk outputnya kita lihat di bagian Levin t-test for equality of variance. Kita lihat sig-nya di mana didapatkan 0,877 dan sig totalnya 0,00. Aturan penolakannya, H1 diterima jika nilai sig total lebih kecil daripada 0,05, yang mana artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok musik instrumental dengan kelompok musik pop. Sedangkan H0 diterima jika nilai sig total lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok musik instrumental dengan kelompok musik pop. Interpretasinya berdasarkan hasil uji Levin t-test for equality of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,877 dan itu lebih besar dari 0,05 sehingga varians kedua kelompok diasumsikan sama atau equal variance asumsi. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil uji t-test for equality of means diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 yang mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan pada produktivitas kerja antara kelompok yang mendengarkan musik instrumental dan kelompok musik pop. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.